Iya, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar membahas soal latihan ulangan matematika bersama dengan saya, Leon Alexius. Oke, sebelum matematika soalnya yang hari ini yang diberikan itu ada 20 soal, tapi sebenarnya cuma ada 10 soal. Karena setiap soal teorinya sama, hanya diduplikasi menjadi dua jenis soal yang menggunakan teori yang sama. Nah, yang pertama soal 1 dan soal nomor 11 sebenarnya ini bisa dipelajari sendiri mengenai saudagar yang menjual kerbau dan sapi. Ini pasti semuanya bisa, ini paling mudah. Nomor 2 juga banyak cara pergi dari A ke C lewat B, tidak boleh, ini juga semua harusnya bisa. Tapi untuk mengulang saya coba aja sekarang nomor 1. Nomor 1, seorang saudagar jual, saya tulis di sini jual 9 kerbau dan ditambah 6 sapi. Sekarang pertanyaannya adalah cara milih satu sapi, satu kerbau. Ini gampang sekali. Berarti tinggal 9P1 dikali dengan 6P1. Ini udah pasti 9 9 dikali 6 sama dengan 54 cara. Ya, ini yang paling mudah. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 cara pergi A ke C. A ke C lewat B, tidak boleh jalan sama. X, jalan sama. Ya, ini adalah syaratnya. Nah, sekarang totalnya ada 240. Kalau misalnya A ke B ada 4 jalan, pertanyaannya B ke C berapa? Ya, ini udah pasti gampang lah ya. Tinggal A ke B berapa? 4. Terus B ke C kita permisalin Y ya, karena takutnya nanti ada yang salah pikir X ini. Kemudian tidak boleh lewat jalan sama, karena kita sudah pakai satu jalan dari Y, ya udah pasti kita Y-1 kan. Y-1 dikali 4 kurang 1, 3. Sama dengan 240. Ini tinggal selesaikan. Tentu saja kita nggak ambil faktor yang negatif ya, karena jalan nggak mungkin negatif kan. Jadi Y sama dengan 5. Ini tinggal diselesaikan aja, ini pasti semua bisa. Nah, nomor 3 ini sebenarnya hanya latihan dasar lah ya. 7 faktorial per 5 faktorial ini saya tulis aja sebagai 7P2 dikurang 5P2 ditambah 3P1. Ya, ini nanti jadinya 7 faktorial per 5 faktorial nih saya singkat aja jadi 25. Ini untuk memudahkan penulisan saja. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4, bila mana ada terdapat n-1 per n-3 faktorial sama dengan 110. Nah, pertanyaannya berapa n? Nah, ini sudah pasti kita bisa ubah jadi n-1, n-2, n-3 faktorial per n-3 faktorial sama dengan 110. Dicoret-coret n-3-nya jadi selesaikan jadi n sama dengan 12. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah n faktorial per n-2 faktorial? Ini tinggal selesaikan aja 12 faktorial per 10 faktorial. 12 kali 11 pasti 132. Nah, sekarang nomor 5. Saya naikkan. Nomor 5, bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka beda dari angka 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya, ini berarti total ada 6 angka ya. Nah, sekarang pertanyaannya ganjil. Ganjil ada apa aja? Ganjil itu ada 3, ada 5, ada 7. Berarti cuman ada 3 angka. Nah, karena dibuat 4 angka, berarti kita bisa bikin 4 kotak seperti yang diajarkan. Jadi saya cepatkan aja, yang paling belakang satuannya pasti ada 3. Kemudian bisa dibuat kayak gini ya, kalau misalnya males bikin kotak. Nah, depannya 5, karena udah pasti ini ada 6 angka. 6 angka. Tapi kita udah pakai belakang 1, jadi 5, terus kali 4, kali 3. Ya, ini gampang karena
udah dipakai depan 1, belakang 1, sisanya tinggal 6 kurang 2 jadi 4. Kemudian udah dipakai 5, 4, 3, udah dipakai di 3 tempat, jadi sisanya tinggal 3. Sekarang jadi 180 cara. Oke. Sekarang nomor 6. Bilangan yang kurang dari 4000, angka boleh sama. Nah, ini harus diperhatikan. Boleh sama dan beda itu jelas-jelas beda ya. Ini udah pastilah. Nah, ini ganjil. Dari 2, 3, 5, 7, 8, 9. Oke, saya tulis di mana ya? Di sini aja deh. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini ada 7 jenis angka ya. Saya tulis di sini 7. Nah, sekarang yang pertama kita lihat bila bilangannya itu adalah ribuan. Saya turunkan. Bila bilangannya ribuan ini maksudnya itu adalah angka 1000 sampai 3999. Ya, ini berarti kita ada 4 slot kayak yang atas tadi. Kita mulai dengan ganjil berarti kan cuma ada angka 3, 5, 7, dan 9. Berarti ada 4 di belakang, dikali. Nah, karena boleh sama, total ada 7 angka. Tapi ini kan lebih kecil dari 4000. Yang mana lebih kecil dari 4000? Jelas-jelas cuma ada angka 2 ini dan 3 ini. Lebih kecil 4. Jadi cuma boleh 2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, karena angkanya boleh sama. Nah, berarti kalau udah di depan udah dipakai, belakang pakai, angkanya kan boleh sama. Jadi tetap aja kita 7. Nah, ratusan sama aja. Ratusan dan puluhan, satuan. Satuan paling gampang ya, karena dia cuma ada 4 ganjil. Puluhan ini 7 kali 4. Dan kalau untuk ratusan 7 kali 7 kali 4. Karena semua bilangan udah pasti di bawah 4000, jadi kita bisa ambil ini. Nah, ini setelah dikalikan, kita tambahkan. Hasilnya jadi 620. Oke, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7. Banyak cara nyusun 4 buku mat. Ditambah 2 bahasa. Kalau di dalam soal adalah mat tidak deketan. Ya, ini maksudnya mat tidak deketan itu bukan berarti kalau misalnya ada 2 buku mat, misalnya M dan M, ini nggak dihitung, maksudnya bukan kayak gitu. Maksudnya yang tidak boleh mat tidak berdekatan itu adalah M, mat, itu nggak boleh. Jadi gimana caranya kita bisa ngitung ini? Caranya gampang. Pertama kita ngitung dulu berapa banyak kombinasi yang bisa kita acak-acak kalau misalnya ada 4 mat dan 2 bahasa. Ini berarti kita adalah mempunyai 6 buku, permutasi 6, karena kita ngambil 6 kan. Nah, ini kita simpan dulu ini. Dikurang berapa caranya kita untuk mengacak-ngacak 4 buku mat bersama-sama di antara 2 buku bahasa. Jadi kayak misalnya saya punya bahasa, ini bahasa. Gimana? Jadi tempatnya ada 1, ada 2, ada 3. Seperti ini. Nah, ini jadinya cara nyelipin 4 buku mat di 3 tempat slot ini. Karena buku bahasanya cuma ada 2, jadi ada 3 slot. Gimana caranya? Kita bisa ambil 4 faktorial, 3 faktorial. Nah, pertanyaannya, kenapa dia 4 faktorial, 3 faktorial? Kenapa? Karena ini matematika. Kalau misalnya matematika saya taruh di nomor 1. Nah, mat 1, mat 2, dan mat 3, mat 4 bisa saya acak-acak juga kan di nomor 1. Karena itu jadi 4 faktorial, 4P4. Sedangkan di 3 faktorial adalah tempat di mana saya menaruh 3 tempat ini. Jadi 3P3. Ini sebenarnya. Nah, ini tinggal kita hitung aja lah ya. Gampang kan? 576. Nah, sekarang soal nomor 8. Nomor 8. Cara duduk berjajar keluarga 5 anak. Plus orang tua. Syaratnya orang tua mengapit. Nah, ini kita udah tahu lah ya, ini gampang sekali. 5 anak berarti kita bisa acak-acak 5 anak di 5 tempat, udah pasti 5P5.
Karena orang tua ada 2, udah jelas, nggak mungkin 3, yaitu pengecualian atau 4 mungkin. Nah, kita pasti kali dengan 2. Kenapa? Karena ayah dan ibu bisa ditukar. Kecuali kalau terjadi sesuatu hal yang lain. Nah, berarti hasilnya 240 cara. Selesai. Nah, sekarang nomor 9. Kejadian munculnya 3 angka dan 17 gambar dari 20 koin. Nah, ini lucu ini. Ini waktu itu dicoba, ternyata berlebihan sampai ngitung pakai peluang, ternyata salah lihat soal. Kejadian ini maksudnya itu bukan ditanya peluang ya, kejadian itu berapa banyak semacam kombinasi, kemungkinan kombinasi yang terjadi. Jadi caranya ini sebenarnya gampang banget. Cuma tinggal 20P3 dikali 20P17. Jadinya kan 1140 dikali 20 faktorial lah ya. Kita bisa hitung sendiri. Nah, ini baru perhitungan berapa kombinasi yang awalnya. Tapi kita harus bagi ini dengan 20 faktorial. Dibagi 20 faktorial. Kenapa dibagi 20 faktorial? Karena ini adalah semua koin, 20 koin yang diputar, yang dilempar maksudnya. Jadi hasilnya adalah 1140. Karena 20 faktorial per 20 faktorial adalah 1140. Hal yang sama berlaku juga untuk nomor 10 sebenarnya. Nah, sekarang ini sudah semuanya dikerjakan. Jadi nomor 10 itu sebenarnya sama ya. Nomor 10 itu caranya sama seperti nomor 9, hanya saja lebih kompleks daripada nomor 9 karena ditanya minimal muncul 2 angka. Jadi bisa 2 angka, bisa 3 angka, bisa 4 angka. Ya, itu menurut saya cukup untuk dipelajari. Sisanya menurut saya sama saja. Cara duduk melingkar, cara duduk berjajar, dan sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanya melewati Discord atau Line ke tutor sesuai mata subjek masing-masing. List tutor bisa dilihat di announcement. Terima kasih.